Capek nggak sih ngerasa hidup gini-gini terus? Kayak apapun yang lo punya, tetap aja rasanya kurang. Lihat orang lain iri, lihat diri sendiri kecewa, kayaknya nggak pernah cukup, nggak pernah puas. Tapi sebelum lo nyerah, sebelum lo semakin ngerasa sendiri, tonton video ini dulu sampai habis. Karena lo nggak sendirian. Mungkin ini kelihatannya cuma video biasa, tapi siapa tahu bukan kebetulan kalau video ini muncul tiba-tiba buat lo. Kemudian lo mulai nonton video ini, dan siapa tahu lagi kalau video ini itu bisa jadi titik balik buat lo. Kayak gue dulu, waktu pertama kali dapat video modelnya kayak gini, dan tiba-tiba gue ngerasa, ternyata gue tuh nggak sendirian ya. Kalian tahu gak sih, kenapa banyak orang zaman sekarang itu lebih sering ngerasa hidupnya serba kurang? Karena sekarang banyak banget orang yang suka pamer sama yang namanya gaya hidup. Bahkan ada beberapa orang yang maksain cuman supaya kelihatan gaya hidupnya wah dan bahagia. Sosmed sekarang bikin semua orang kelihatannya sempurna. Kita lihat liburan, orang nikah, karir yang bagus, mereka beli rumah, semua kelihatannya indah. Dan kadang kita ngerasa, mungkin kita ngerasa sedang stuck, udah kerja, udah usaha, tapi tetap ngerasa jauh dari kata ideal. Dan hal yang paling menyiksa itu adalah rasa ketinggalan. Dan gak ada yang ngerti rasanya itu seperti apa. Sampai berpikir, andai gue bisa kayak mereka ya. Tapi gue mau bilang gini buat kalian, rasa kurang itu wajar. Banyak dari kita yang ngerasa kayak gitu. Karena kita lihat hidup orang dari pencapaiannya, bukan dari proses mencapainya. Dan kita biasanya ngebandingin sama hidup kita saat ini. Lu pernah nggak lihat HP lu yang sekarang? Terus keinget, dulu lu pernah ngimpi pengen banget punya HP kayak gitu. Atau lu lagi duduk di kamar lu terus sadar bahwa dulu lu pernah berdoa sama Tuhan supaya lu bisa tinggal di tempat tinggal seperti sekarang. Atau lo pernah doa minta kerjaan sama Tuhan waktu lo nganggur dulu. Tapi sekarang rasanya itu biasa sehingga kita lupa buat bersyukur. Dan dulu gue juga pernah ngalamin kok hal-hal seperti itu. Gue pernah ngerasa gak puas-puas, padahal dulu gue minta untuk bisa dapat kerjaan. Pas dapat kerja malah ngeluh, capek. Apalagi kalau lembur. Pas naik gaji masih aja kerasa kurang. Terus mau sampai kapan? Nah waktu itu gue berhenti sebentar dan ambil waktu buat ngerenung. Gue ngeliat ke belakang dan tersadar kalau ternyata gue udah sejauh ini. Begitu juga dengan lo saat ini. Mungkin lo berada di satu titik sekarang ini. Punya apa yang lo punya saat ini dan bisa jadi pribadi seperti yang lo saat ini. Itu semua karena lo berhasil melewati perjalanan jauh selama ini. Tapi sayangnya, seringkali kita terlalu fokus ke hal-hal yang belum kita punya. Sampai-sampai kita lupa sama apa yang kita miliki saat ini. Dan hal yang paling bikin hati gue kaget dan sakit waktu itu adalah ketika gue sadar ternyata hidup yang gue keluhin hari ini adalah impian buat banyak orang di luar sana. Di luar sana ada orang yang gak tahu harus makan apa malam ini. Ada yang kerja dari pagi sampai malam banget. Cuman supaya bisa bayar kontrakan mereka yang kecil, ngehidupin keluarganya, bisa bayar berobat atau beli susu buat anaknya. Ada juga mereka yang tidur di pinggir jalan, karena apa? Karena mereka nggak punya tempat tinggal. Ada juga mereka yang mungut makanan dari tanah, atau juga mereka cari di tong sampah. Tapi tiap pagi, atau tiap mereka ketemu keluarganya, mereka harus pura-pura kuat demi keluarganya. Kita kadang ngerasa dunia ini nggak adil. Ngerasa hidup kita itu paling menderita, atau cobaan yang kita hadapi itu paling berat di dunia. Tapi tanpa sadar, kita itu lagi hidup dalam berkah yang gak kelihatan dan kita gak sadarin. Seperti kita masih bisa bangun tidur, kita masih bisa bernafas tanpa alat bantu, kita masih bisa minum air bersih, mungkin kita masih punya orang-orang yang kita sayangi saat ini di dekat kita, kita punya orang tua, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa kerja, dan itu bukan hal kecil. Waktu gue mulai sadar itu semua, gue mulai ngerasa lebih tenang. Bukan karena semua masalah gue itu selesai, bukan.
Tapi karena gue berhenti untuk fokus ke hal-hal yang belum gue miliki. Dan gue mulai ngeliat serta menyadari apa yang gue miliki saat ini. Namun sayangnya, banyak dari antara kita itu kadang baru sadar pentingnya sesuatu yang kita miliki pas semuanya itu udah nggak ada. Atau yang sering kita dengar dengan istilah penyesalan selalu datang belakangan. Lu pernah nggak kehilangan orang yang lu sayang? Kalau gue pernah. Dan pas saat itu terjadi, semua hal yang tadinya gue pikir penting, itu jadi nggak penting sama sekali. Mulai dari deadline, target, notifikasi yang muncul di HP, semua nggak ada artinya di saat itu. Yang ada cuma penyesalan, karena gue terlalu sibuk, gue rasa gue tuh capek banget, terlalu banyak ngeluh dan iri sama orang, sampai gue lupa untuk berterima kasih. Gak sempat ngungkapin rasa sayang gue, karena gue ngerasa mereka tuh selalu ada sama gue, sampai lupa ngasih waktu buat mereka. Dan pas saat semuanya udah gak bisa diulang, yang tersisa cuma penyesalan. Kita gak pernah tahu umur kita gak pernah tahu umur orang-orang yang kita sayangin. Kita gak tahu siapa yang bakal kita temuin besok, atau bahkan siapa yang akan pergi duluan. Waktu itu terbatas guys, dan karena itu setiap detiknya jadi sangat berharga. Lo bisa aja sekarang ini nunda terus semua yang lo mau kerjain. Atau lo nunggu bahagia setelah punya ini, setelah punya itu. Atau lo mau bersyukur, gue mau bersyukur nanti setelah gue sukses. Tapi gimana kalau justru sekarang adalah momen yang terbaik yang lo punya? Dulu gue pernah ngerasa nyesel karena suka yang namanya malas-malasan. Dan mikir, kalau aja gue lebih serius waktu itu, pasti kehidupan gue dan keluarga gue sekarang udah jauh lebih baik. Tapi sayangnya, masa lalu udah lewat. Yang bisa lo lakuin saat ini adalah memperbaiki kehidupan lo dan cara berpikir lo saat ini. Lo gak perlu punya semua jawaban hari ini lo. Tapi lo bisa mulai dengan satu langkah kecil yang bisa ngerubah kehidupan lo ke depannya, yaitu bersyukur. Mulai sadarin apa yang lo punya saat ini. Dan dari situ, mulai isi hari-hari lo hari ini, mulai sekarang, dengan hal-hal yang baik. Ungkapin kasih sayang lo buat orang-orang yang lo sayangin, selagi lo punya kesempatannya. Dan lakukan hal-hal terbaik yang bisa lo lakukan selama lo punya kesempatannya sekarang. Jangan sampai lo baru sadar dan lo baru ngelakuin itu ketika semuanya udah gak ada. Kalau lo nonton video ini sampai akhir, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah cara Tuhan buat ngingetin lo melalui video ini. Kalau sebetulnya lo itu masih dikasih waktu dan kesempatan untuk terus menjadi lebih baik. Gue tahu rasanya. Ngerasa ketika ngerasa gak cukup, ngerasa sendirian, ngerasa capek sendiri. Tapi lo perlu ingat, kalau lo itu udah sejauh ini. Dan lo itu sudah melalui banyak banget hal sampai bisa ada di titik sekarang ini. Yang which is artinya lo itu kuat. Kita semua itu lagi berjuang di dunia ini. Dan lo gak sendirian. Mungkin lo ngerasa kalau hidup lo itu belum sempurna. It's okay guys, it's okay. Semuanya butuh proses yang harus lo lalui setahap demi setahap. Seperti yang udah lo lalui selama ini. Hal yang terpenting adalah konsisten jalaninnya dan pada akhirnya lo pasti bisa sampai ke tempat yang lo mau. Setiap orang itu punya pengalaman luar biasa sebenarnya yang sering kali kita lupakan dalam hidup ini. Yaitu waktu kita masih kecil, waktu kita belajar jalan. Sebetulnya di dalam diri kita itu, kita adalah orang yang konsisten dan pantang menyerah loh. Karena kalau kita nggak konsisten dan kita itu gampang menyerah, sekarang kita pasti belum bisa jalan. So, yuk kita belajar dari diri kita sendiri waktu kita masih kecil, dan balik lagi jadi orang yang konsisten serta pantang menyerah untuk jalanin setiap proses dalam hidup ini. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk berdoa dan bersyukur. Karena dengan berdoa dan bersyukur, hati lo bisa jadi lebih tenang,
lu ngerasa kalau Tuhan itu menyertai dan menjaga, dan ketika hati lu tenang, langkah lu itu lebih ringan. Gue akan terus berdoa buat kalian. Gue akan berdoa supaya kalian tuh selalu sehat dan bisa jadi lebih baik di dalam kehidupan ini. Dan selalu ingat, lu nggak sendirian.